Pada saat ini, pedang naga itu tiba-tiba melepaskan semburan nyanyian pedang. Sesaat kemudian, pedang itu menembus atap dan melesat ke langit dalam cahaya perak. Pedang cahaya perak itu membawa energi kuat yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam kota setan langit. Pedang itu berputar sekali di langit sebelum menyerang langsung ke arah kota Hong. Pada saat ini, semua panglima tertinggi dan Jenderal Iblis menyadari energi pedang ini. Mereka semua berjalan keluar dan melihat ke langit malam. Di dalam istana kekaisaran, seorang pria parubaya berjubah putih menatap langit malam. Matanya sedikit mengernyit dan bergumam. Siapa yang memprovokasi pedang kaisar untuk keluar dari formasi? Jenderal Iblis Shi Xiao juga berada di istananya sambil menatap langit. Pedang kaisar terbang sendiri, apa yang terjadi? Ekspresi Sun Tao sangat terkejut saat dia melihat cahaya perak di langit. Di kota semesta, seorang pria menatap kilatan perak di langit dan bergumam. Ini adalah amukan pedang kaisar. Bagaimana pedang kaisar di mata kalian berdua? Tanya pria itu. Di belakangnya, ada dua orang membawa pedang besar di belakang punggung mereka. Mata mereka mengernyit saat menatap cahaya perak yang menghilang di kejauhan. Salah satu dari mereka merenung sejenak dan berkata, pedang itu tidak lebih lemah dari pedang guru. Benarkah? Kata pria itu berbalik. Dia adalah Mo Fei, Jenderal Iblis nomor 1, yang ditempatkan di sebelah negara Iblis Api. Di dalam Mo Mansion, wajah Mo Lihai dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat cahaya perak di langit. Dia dengan jelas melihat cahaya perak itu menuju ke penjara Hong, membuat wajahnya menegang. Itu pedang kaisar, tidak mungkin itu mengejar Wang Lin. Bagaimana mungkin Wang Lin bisa menggerakkan pedang kaisar dengan kultivasinya? Gumam Mo Lihai benar-benar terkejut, firasat buruk di hatinya makin lama makin kuat. Di dalam istana kerajaan, seorang yang mengenakan jubah kerajaan menatap ke langit dan tersenyum. Mungkinkah ia mengalami ketidakadilan? Sudah lama aku tidak melihatnya semarah ini, menarik. Di belakangnya, seorang wanita cantik berkata dengan lembut, Kaisar, apa yang membuatmu begitu senang? Sementara itu di penjara Hong, Wang Lin bergerak cepat menaiki tangga. Saat ia berlari, darah di tubuhnya mendidih. Meskipun kekuatan energi pedang itu ditepis oleh segel kehidupan di sekujur tubuhnya, namun hal itu tetap menyebabkan darah di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Ketika dia menuruni tangga, dia tidak cepat, tapi sekarang dia melewatinya dengan cepat. Tak lama kemudian, dia tiba di puncak tangga. Sugeng berdiri di sana dan menatap langit. Dia mengerutkan keningnya dan bergumam, masalah ini sudah di luar kendali. Tepat pada saat ini, Wang Lin muncul. Sugeng dengan cepat berkata, kau tidak bisa pergi dari sini, ikuti aku. Kata Sugeng melompat ke samping, dan dengan cepat terbang ke jalan lain. Mata Wang Lin menyipit, dia bisa merasakan energi pedang yang terbang dengan kecepatan kilat. Itu adalah naga perak. Kulit kepalanya terasa mati rasa. Wang Lin segera mengikuti Sugeng dan menyembunyikan auranya tanpa memperlihatkan sedikit pun dirinya. Mereka berdua bergerak sangat cepat, dan menghilang setelah melewati penjara Hong. Tak lama setelah mereka berdua pergi, pedang kaisar tiba dan langsung menerobos gerbang. Pedang itu menyapu penjara, mencari makanan yang membuatnya kehilangan martabatnya. Pada saat ini, di dinding sebuah rumah di kota Hong, sebuah celah spasial muncul. Wang Lin berjalan keluar dari celah itu. Sugeng tidak keluar dan berkata, jangan lupakan perjanjian kita. Setelah itu, celah itu tertutup dan Sugeng segera pergi. Sambil berlari, dia bergumam, itu tidak sepadan. Jika aku tahu dia akan memancing pedang kaisar ke sini, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan mengirimnya ke sana. Sementara itu Wang Lin menyembunyikan auranya. Dia tidak menggunakan energi spiritual surgawi untuk terbang, tapi berjalan cepat di jalan. Dia bisa mendengar suara kehancuran dari penjara Hong di kejauhan disertai desingan amukan pedang yang marah. Wang Lin bergerak lebih cepat lagi dan tiba di Mo Mansion. Mo Lihai berdiri di halaman sambil menatap penjara Hong dan merasakan bencana di hatinya. Dia melihat Wang Lin. Ketika dia menyadari bagaimana Wang Lin menyembunyikan auranya, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum pahit saat dia menuntun Wang Lin ke gundukan tanah yang nampak seperti gunung palsu, dan dengan satu telapak tangan, dia menciptakan sebuah lubang. Disinilah aku berkultivasi tertutup, kau harus bersembunyi di sini sebentar. Indra spiritual Wang Lin menyebar sebelum melompat masuk tanpa sepatah kata pun. Mo Lihai menarik napas dalam saat dia menutup lubang itu, dan mulai berkultivasi seolah tidak ada yang terjadi. Malam ini pasti menjadi malam panjang bagi Mo Lihai.
Seluruh kota setan langit diterangi oleh cahaya perak sepanjang malam. Setelah pedang kaisar tidak dapat menemukan makanan yang melukainya, pedang itu menjadi semakin marah dan menghancurkan penjara Hong sebelum mengitari langit kota setan sambil mencari dengan gila. Hal ini membuat Mo Lihai semakin sulit. Dia terus menggunakan energi spiritual iblisnya untuk menutupi keberadaan Wang Lin sehingga pedang kaisar tidak dapat menemukannya. Pedang kaisar memang menyadari keberadaan Mo Lihai, tapi Mo Lihai telah menyebarkan energi spiritual iblisnya terlalu banyak, sehingga pedang kaisar hanya menyapu. Bahkan jika pedang kaisar mengamati dengan cermat, ia tetap tidak akan dapat menemukan Wang Lin, karena ia telah menyembunyikan auranya, dan memasuki manik yang menentang langit, dan duduk di depan jiwa Limuan. Keesokan harinya, pedang kaisar dipenuhi dengan keengganan saat mengeluarkan raungan pedang. Dia berbalik ke arah penjara Hong dan menebasnya hingga hancur menciptakan celah lubang dalam sepanjang lebih dari 1000 kaki. Setelah melampiaskan amarahnya, pedang kaisar kembali ke formasi dengan penuh amarah. Penjara Hong adalah salah satu dari 4 penjara besar di kota setan langit. Meskipun penjara itu rusak oleh pedang kaisar, penjara itu dapat diperbaiki dengan cepat. Namun pedang kaisar tampaknya telah menaruh dendam pada penjara Hong. Setiap kali penjara itu diperbaiki, pedang kaisar akan muncul dan menghancurkannya untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa hari kemudian, suara ledakan lain terdengar dari penjara Hong. Pedang perak itu dengan bangga mengeluarkan desingan pedang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin melihat ke arah pedang kaisar yang terbang menjauh dan tersenyum tipis. Mengapa pedang ini bertingkah laku seperti anak kecil? Pedang ini tidak dapat menemukanku dan memulai dendam dengan penjara Hong. Ini sudah 10 kali, pikir Wang Lin. Mo Lihai duduk di depan Wang Lin dan hanya bisa tersenyum pahit. Tapi pada saat yang sama dia juga mengagumi Wang Lin. Jika bukan karena Wang Lin muncul, dia tidak akan dapat menemukan Wang Lin sama sekali. Itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa pedang kaisar telah melewatinya berkali-kali namun tetap tidak dapat menemukan Wang Lin. Ini membuat penilaiannya terhadap Wang Lin meningkat pesat. Selain itu, setelah Wang Lin kembali dari penjara Hong, Mo Lihai merasa Wang Lin seperti orang yang berbeda. Ini terutama setiap kali dia melihat simbol yang berkedip di dahi Wang Lin. Simbol ini dapat membuat jantungnya berdetak kencang. Ia pun menduga-duga bagaimana Wang Lin dapat membuat marah pedang kaisar. Wang Lin berhasil dalam melatih mantranya atau mengalami pencerahan yang beruntung. Rasa penasarannya membuat Mo Lihai memutuskan untuk bertanya, "Berapa kekuatanmu saat ini? Bagaimana kekuatanmu dibandingkan saat kau masih di kota iblis kuno?" Suara Wang Lin tenang saat dia berkata, "Bahkan tanpa telapak tangan itu, aku masih bisa menang melawanmu." Mo Lihai terkejut. Sesaat kemudian dia tertawa, "Bagus. Dengan kata-katamu itu, sepertinya usahaku tidak sia-sia." Saudara Wang, Kaisar Iblis akan datang mengikuti kompetisi Jenderal Iblis dalam waktu setengah bulan. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku mencalonkanmu. Kamu pasti akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis, kata Mo Lihai. Wang Lin hanya tersenyum ringan dan tidak berbicara. Mo Lihai merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, "Saudara Wang, kamu harus pulang lebih awal hari ini. Malam ini, aku akan mengajakmu bertemu seseorang yang penting." Wang Lin mengangguk, lalu berdiri dan berkata, "Saudara mau tenang saja." Mo Lihai tersenyum senang. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu mendengarkan musik sitar." Wang Lin berjalan keluar dari rumah Mo dan duduk di tepi sungai sambil memegang kendi anggur. Ia tampak tenang dan hatinya damai. Ia akan duduk di sana setiap hari, menunggu kapal lewat sehingga ia dapat mendengar alunan musik sitar. Akan tetapi, alunan musik itu telah banyak berubah dari sebelumnya, kini menjadi lagu gembira yang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Namun Wang Lin tidak berusaha mengubahnya dengan paksa, bahkan selama ini, dia tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Semua ini tidak penting baginya, yang penting baginya mendengarkan musik sitar dengan santai. Ketika mendengarkan alunan musik sitar yang menyentuh kenangan yang terpendam di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Hatinya saat ini sangat tenang, mengikuti musik sitar, perahu-perahu perlahan datang, pemain sitar di ujung perahu masih membelakangi Wang Lin. Waktu berlalu dan perahu itu perlahan menjauh dan menghilang dari pandangan Wang Lin, hanya alunan musik sitar samar-samar yang masih terdengar dari kejauhan. Wanita di atas perahu yang sedang memainkan sitar itu tiba-tiba menoleh ke arah pantai, dan melihat sosok Wang Lin menghilang di kejauhan. Saat Wang Lin kembali ke istana Mo, hari sudah malam, dia dan Mo Lihai pergi bersama dan memasuki kota Xuan. Meskipun kota Xuan berukuran hampir sama dengan kota Hong, kota itu terang benderang. Di antara para pejalan kaki, ada lebih banyak prajurit berbaju besi. Keduanya berjalan melewati gapura,
Di dalamnya ada taman bunga yang dipenuhi banyak bunga eksotis. Seorang pria berjubah ungu berdiri membelakangi mereka berdua dan menatap ke langit. Itu adalah wakil panglima tertinggi Suanmo. Tingkat kultivasi orang ini setara dengan seorang kultivator Askendan, tahap awal. Mo Lihai memberi hormat pada wakil panglima tertinggi. Kata Mo Lihai menangkupkan tangannya. Suanmo tidak berbicara, dia hanya diam dan berdiri di sana sambil menatap ke langit. Keheningan ini tanpa disadari berubah menjadi tekanan yang menyelimuti tempat itu. Mo Lihai tetap berdiri dengan tenang. Adapun Wang Lin, ekspresinya tenang. Sebagai kultivator yang bertarung melawan langit, bagaimana mungkin dia bisa runtuh di bawah tekanan seperti ini? Bahkan ketika dia bertemu dengan Sang Maha Melihat, dia tetap tenang. Orang ini hanya berada di tahap awal Askendan, jauh lebih lemah daripada Zukeji dan Situnan. Suanmo berbalik, matanya tajam saat menatap keduanya. Ia menatap mereka seolah menatap generasi muda, dan berbicara dengan songong. Bisa tetap tenang di bawah tekananku? Lumayan. Mo Lihai, seberapa yakinkah kamu dalam mengamankan posisi wakil panglima tertinggi? Tanya Suanmo langsung ke intinya. Mo Lihai merenung sejenak dan menjawab dengan serius 40%. Mata Suanmo menyipit saat berkata, di antara Jenderal Iblis yang datang mengunjungiku, kaulah yang paling tidak percaya diri, kata Suanmo. Mo Lihai menoleh ke Wang Lin dan berkata, dengan menambahkan orang ini, aku 90% yakin. Mata Suanmo beralih ke Wang Lin, tatapannya tenang, seolah Wang Lin hanyalah seekor semut di matanya. Dia memandang Wang Lin seperti itu, karena dia adalah wakil panglima tertinggi, teman baik Kaisar Iblis, dan memiliki hampir 1 juta tingkat energi spiritual iblis. Dia bahkan tidak menganggap Mo Lihai layak, jadi bagaimana mungkin dia peduli pada pengikut Mo Lihai? Jika bukan karena dia tahu bahwa Kaisar Iblis sedang mengincar Mo Lihai ini, dia bahkan tidak akan bertemu Mo Lihai. Daripada bertemu Mo Lihai, dia lebih suka menikmati bunga. Di kota Iblis Langit, hampir semua orang tahu betapa wakil panglima tertinggi Suanmo menyukai bunga, terutama bunga eksotis. Dia tidak hanya menyukai bunga, tapi juga sangat menyayanginya. Jika ada pelayan yang tidak sengaja menyentuh bunga, mereka akan diusir dari rumah besar. Jika ada yang berani merusak bunga, dia akan mengambil kepalanya. Suanmo agak tidak sabar dalam hatinya, tapi dia menutupinya saat berkata pada Wang Lin, tunjukkan mantra terkuatmu, biarkan aku melihat mengapa Mo Lihai berpikir, kau dapat meningkatkan peluangnya hingga 90%. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya, jika kau bisa membuatku bergerak, anggaplah dirimu memenuhi syarat. Kata Suanmo menatap ke langit dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin menatap dingin ke arah Suanmo. Dia mengangkat tangannya dan energi pembantaian terkumpul di tangannya lalu menunjuk ke depan. Segera serpihan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tangannya. Pada saat ini, aura niat membunuh tiba-tiba menutupi tempat itu. 2000 helai energi pembantaian meledak dari tangan Wang Lin dan melesat ke arah Suanmo. Awalnya, ekspresi Suanmo masih tenang, namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah saat 2000 helai energi pembantaian mendekatinya. Dia segera mundur dan energi spiritual iblis melonjak keluar dari tubuhnya akhirnya berubah menjadi seekor harimau iblis. Namun, saat harimau iblis itu terbentuk, ia langsung dihancurkan oleh untaian energi pembantaian, dan untaian energi pembantaian itu terus meluncur ke arah dada Suanmo. Ekspresi Suanmo berubah drastis saat dia mundur sekali lagi, dia bahkan mengabaikan bunga-bunga itu, dan langsung melangkah di atasnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bunga-bunga itu, karena semua bulu di tubuhnya berdiri saat dia berkonsentrasi untuk mematahkan energi pembantaian ini. Dia terlalu meremehkan Wang Lin, mantra ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan mampu dia tahan bahkan, jika dia sudah siap sepenuhnya, sekarang sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Penghalang cahaya biru dari baju zirah iblis Suanmo muncul 7 inci dari tubuhnya, tapi saat penghalang muncul, baju zirah itu dihantam oleh 2000 untai energi pembantaian dan dipaksa mundur. Suanmo meraung saat melihat baju zirahnya terdorong mundur hingga 3 inci, urat di kepalanya menonjol saat dia mundur beberapa langkah dan menginjak bunga-bunga kesayangannya. Namun, baju zirah iblis itu sama sekali tidak mampu menahan 2000 untai energi pembantaian dan hancur. 2000 helai energi pembantaian segera memasuki tubuhnya dan berputar sekali melalui tubuhnya. Wang Lin melambaikan tangannya dan 2000 energi pembantaian meninggalkan tubuh Suanmo dan kembali ke tangannya. Dengan kultivasi transformasi jiwa tahap akhir puncak dan 2000 untai energi pembantaian,
tidak sulit baginya untuk melawan kultivator Ascendan tahap awal. Wajah Xuanmo nampak pucat, namun ia memaksakan diri untuk tenang dan tersenyum. Bagus sekali. Kamu memenuhi syarat, kata Xuanmo dengan tenang. Ekspresi Mo Lihai tampak aneh saat dia menatap Xuanmo. Dia menahan keterkejutan di hatinya, dan dengan cepat membawa Wang Lin pergi. Setelah Xuanmo melihat keduanya pergi jauh, dia tidak tahan lagi dan batuk seteguk darah. Pelayan yang datang dari luar langsung panik saat melihat itu di depannya. Aku tidak akan bertemu siapapun selama 3 bulan, aku akan berkultivasi secara tertutup, kata Xuanmo sekejap menghilang. Setelah kembali ke Villa Mo, Mo Lihai dipenuhi rasa senang saat dia berkata, Saudara Wang, aku akan bergantung padamu selama kompetisi Jenderal Iblis. Aku akan mengingat kebaikan ini, kata Mo Lihai. Ini adalah pertama kalinya Mo Lihai berbicara pada Wang Lin dengan nada senang seperti itu. Dapat memukul mundur wakil panglima tertinggi beberapa langkah hanya dengan satu mantra. Wang Lin ini sudah tidak setara dengannya. Ekspresi Wang Lin tidak sombong dan tetap tenang, dia tersenyum tipis dan berkata, Saudara Mo, karena aku setuju dengan masalah ini, aku pasti akan membantumu. Mo Lihai tertawa keras, dia jelas sangat senang. Saudara Wang, saya punya anggur kuno yang telah terkubur selama 500 tahun. Malam ini, kita berdua akan minum bersama. Pada saat ini, di paviliun pedang kota setan langit, seorang yang mengenakan jubah kuning muncul. Dia melihat ke paviliun pedang kekaisaran, dan tersenyum tipis. Sudah cukup bermainnya. Jangan pergi ke penjara Hong lagi, tenanglah selama beberapa hari. Pedang perak di dalam formasi melepaskan suara desingan pedang, seolah tidak mau menyerah. Sosok itu sedikit tersenyum, jika kamu terus nakal, aku akan mengirimmu ke Danau Naga. Pedang kaisar tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara nyanyian pedang yang lemah. Meskipun bersikap seperti ini, kemarahannya terhadap makanan yang telah berani melukainya menjadi semakin kuat. Setelah pedang kaisar berhenti menghancurkan penjara Hong, penjara perlahan pulih dan siklus pembantaian dimulai sekali lagi. Sementara itu di kolam darah nampak Tang Lun duduk bersila, kabut darah terus memasuki tubuhnya menyebabkan aura membunuh di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia mengangkat kepalanya menampakkan cahaya darah di matanya yang pekat, aku harus bisa melarikan diri seperti orang itu. Ketika pembantaian dimulai, semua orang di kolam darah melesat ke udara dan mulai saling membunuh. Tang Lun nampak seperti dewa pembantaian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat membantai semua orang. Setelah pembantaian tak berujung itu berakhir, hanya menyisakan dirinya di langit, mereka yang baru saja bangkit kembali duduk bersila di kolam, dan bahkan tidak melihat ke langit. Kabut darah di sekitar Tang Lun sudah selebar ratusan kaki, kilatan dingin melintas di matanya saat tubuhnya melesat menuju pintu keluar. Saat dia melesat beberapa kaki, kilatan cahaya perak muncul sebelum berubah menjadi naga perak yang mengayunkan cakarnya ke arah Tang Lun. Tang Lun tersenyum pahit, segel di tangannya berubah saat dia berteriak meledak, segera tubuhnya meledak tepat ketika cakar menghantam. Ledakan keras terdengar dan naga perak itu mencabut cakarnya, ada banyak luka di cakarnya, kebencian naga perak terhadap Wang Lin menyala sekali lagi. Tang Lun bangkit kembali di salah satu kolam darah, dia menundukkan kepalanya, dan merenung. Naga perak itu meraung marah, tatapannya yang dingin tertuju pada Tang Lun, tubuhnya berubah menjadi energi pedang yang melesat dan menghantam Tang Lun hingga kolam darah hancur dan Tang Lun tewas seketika. Hal ini terus berulang, setiap kali Tang Lun hidup kembali, naga perak itu akan membunuhnya. Setelah puas melakukannya, naga perak itu menampakkan ekspresi bangga lalu menghilang. Waktu berlalu dan setengah bulan lagi pertempuran antara para jenderal iblis akan dimulai. Energi spiritual iblis melonjak ke seluruh kota setan langit ketika para jenderal iblis sedang berlatih. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.